Kalimat terakhir yang saya pakai sebagai dasar buat renungan saya hari ini, yaitu ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi perbedaan status sosial dan ekonomi dalam pernikahan? Bagi orang dewasa dalam Kristus, menghargai pasangannya itu menjadi tidak sulit. Mengapa? Karena nilainya itu melahirkan sikap yang bijak. Shalom ibu bapak sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kita dapat kehormatan untuk membahas satu tema penting. Tema saya ialah ini dalam konteks konseling, cara mengatasi perbedaan status sosial dan ekonomi dalam pernikahan. Saya baca satu ayat saya dari 1 Korintus 13 ayat 4, firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalimat terakhir yang saya pakai sebagai dasar buat renungan saya hari ini, yaitu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi perbedaan status sosial dan ekonomi dalam pernikahan? Nah, yang pertama, ketika seseorang itu percaya dan bertumbuh, maka ini menjadi mudah. Mengapa? Karena mereka bisa memiliki nilai untuk menghargai. Bagi orang dewasa dalam Kristus, menghargai pasangannya itu menjadi tidak sulit. Mengapa? Karena nilainya itu melahirkan sikap yang bijak. Nilai dari kedewasaan rohani itu melahirkan sikap yang mampu menghargai pasangannya apapun situasi dia. Kalaupun dia lebih, kita tidak menjadi rendah diri, atau kalau kita lebih, kita tidak menjadi sombong, tapi kita mampu menghargai pasangan kita sebagaimana adanya. Yang kedua ialah kita belajar menerima pasangan kita apa adanya. Nah, dalam pernikahan, ketika kita sudah percaya Yesus dan kita bertumbuh dalam firman Tuhan, iman kita dewasa dalam Tuhan, kita mampu menerima pasangan kita sebagaimana dia ada. Kita tidak membandingkan dengan pasangan orang lain dan mengatakan harusnya kamu seperti dia, tidak. Tapi kita menghargai dia karena kita tahu ada kelebihannya, tetapi juga ada kekurangannya. Jadi menerima pasangan apa adanya menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan karena sosial antara suami dan istri dalam pernikahan Kristen. Yang ketiga ialah kita bahkan membantu. Nah, orang dewasa dalam Kristus, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa suami istri harus sama-sama dewasa. Mengapa? Supaya mereka bisa menghargai pasangan mereka. Mereka bisa menerima pasangan mereka apa adanya. Dan yang ketiga ialah membantu pasangannya. Bukan mengeritik, bukan membandingkan dengan orang lain, atau mungkin menjustifikasi. Tidak. Orang dewasa dalam Tuhan, dia mampu menghargai, dia mampu menerima, dan dia mampu untuk membantu pasangannya supaya pasangannya makin indah dalam pandangan Kristus. Hal yang keempat, seperti ayat ini bilang bahwa kasih itu tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Dia tidak sombong dan tidak memegahkan dirinya, kehebatannya, atau apa yang dia miliki. Nah, orang dewasa dalam Kristus, sama-sama dewasa dalam Kristus, menjadi rendah hati dan bukan sombong. Ayat ini bilang kasih itu adalah tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Jadi orang yang membanggakan diri ini akan memicu persoalan dengan pasangannya. Pasangan akan menjadi minder karena dia merasa dirinya tidak sebaik pasangannya. Atau jangan merasa kita berjasa. Itu menimbulkan pasangan yang menjadi marah kepada kita, atau merasa kita begitu ego dan begitu sentral lalu orang lain hanya kos. Itu membuat pasangan kita menjadi kesal. Jadi yang keempat, jangan sombong. Yang kelima adalah mari kita sungguh-sungguh belajar untuk memahami pasangan kita. Nah, memahami ini membuat kita bisa menghargai, menerima, membantu, dan menjadi rendah hati. Nah, memahami ini sepertinya kita harus dengan sengaja belajar. Kalau kita tidak belajar, nggak pernah paham-paham. Dan ketika kita tidak paham, ini menjadi trigger untuk memicu konflik antara suami dan istri. Karena tidak paham sifatnya, latar belakangnya, hal-hal yang terkait dengan kelebihan kekurangannya, hal-hal yang dia tidak suka, ya jangan dilakukan. Kalau tidak, kita terus memicu konflik, dan konflik lalu akhirnya bisa menjadi bermasalah. Nah, yang terakhir saya ingin mengatakan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang sudah matang saja, hanya sudah dewasa saja, baik moralnya, ya baik attitude-nya, yang mampu untuk betul-betul menghargai perbedaan antara suami dan istri, mampu menerima pasangannya apa adanya, seperti Tuhan menerima dia, membantu dia untuk bertumbuh,
menjadi indah dalam Tuhan, menjadi tidak sombong tetapi rendah hati. Ya, belajar untuk memahami, dan seperti yang saya bilang terakhir ialah kita belajar untuk matang. Closing statement saya adalah begini: kalau kita sombong, kita akan memutuskan kita menjadi minder. Kalau kita berjasa, merasa berjasa, maka itu akan membuat dia marah. Kalau kita menjadi ego, itu membuat dia kesal dan merasa kamu aja yang penting dan saya tidak. Nah, kita belajar untuk mengatasi itu dengan prinsip yang saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Amin.